Makanya perbaiki ketika ingin memulai, selain ada makanan hati, makanan rohani, tapi kita memperbaiki unsur makanan dan dari hasil apa dia. Karena itu menjadi pertanyaan besok di alam kubur. Dari mana ente makan? Buat apa? Gitu. Buat apa setelah itu jadi makanan, jadi tenaga di tubuh ente? Kira-kira tenaga itu buat apa? Jadi perjalanan panjang kita menuju apa? Menuju pertanyaan-pertanyaan besok, ya, itu membutuhkan waktu yang tidak terbatas pada jam yang kita ada sekarang. Wah, udah nggak ada. Makanya kalau ditanya berapa lama ya kira-kira kiamat kalau kita dikubur, wah, jangan dihitung. Kalau Allah memberikan nikmatnya, Allah jadiin kayak tidur nyenyak di dalam ranjang istimewa. Tahu-tahu bangun aja kiamat. Ada yang secepat itu kalau dikasih nikmat sama Allah. Kita ini manusia yang penuh dengan nafsu. Dengan pujian aja hilang itu amal kita. Jalan ini ada saudara kita misalnya jalan ke Mekah jalan kaki atau naik sepeda, dipuji sampai jumawa gitu, sampai lupa. Lah kata orang yang, ya gue nggak perlu jalan kalau gitu, habis dia bisa belagu sama jalan doang, kayak gitu kan. Akhirnya kan meluruhkan hati itu. Tapi kalau dia ikhlas karena Allah, setiap langkah goesan sepedanya dihitung oleh Allah satu amalan jihad fi sabilillah. Jangan sekali-kali menghujat orang-orang yang memang ikhlas di hadapan Allah. Makanya bagi kita perlu menata diri. Setelah amal soleh, kira-kira hati kita gimana? Amal soleh itu kan perbuatan soleh. Lempeng enggaknya kan adanya di mana? Di hati. Habis kita sedekah, lempengnya gimana itu ada di hati kita? Besok ditanya sama Allah, kira-kira kita bisa jawab nggak itu karena Allah? Betul ya Rabb, aku berbuat ini karena Engkau. Gitu. Allah mengatakan catatannya emang benar. Niat yang terucap emang benar. Tapi isi hatimu bukan untukku, kata Allah. Ditolak mentah-mentah, ya Allah. Kenapa? Allah tahu isi hati kita. Makanya kalau ada amalan-amalan yang kira-kira membuat kita berubah jadi baik, minta perlindungan sama Allah. Minta naungan, payung. Minta sama Allah. Nggak ada tuh kata orang udah hebat, udah aman, udah dijamin, udah kagak ada. Nabi aja masih terus takut. Siapa kita? Baru tibang katanya muhibbin doang. Ane muhibbinnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ane muhibbinnya Habaib, ane muhibbinnya Ustadz, guru, Masya Allah. Siapa ente baru sekedar muhibbin? Terjaminkah? Enggak. Jangan terbuai dengan pujian-pujian kalau kita belum lempeng. Itu maksudnya. Karena semua itu akan kembali merujuk kepada Allah. Ya, di sini dikatakan manakala tauhid itu ada di depan pintu, tauhid ini di depan pintu, lalu syirik berada di dalam rumah, itulah kemunafikan yang sesungguhnya. Munafik jadinya, ngaku katanya kita beriman sama Allah, kita umatnya Rasul, tapi apa amalannya? Gitu. Ucapan penuh dengan retorika ketakwaan, sedangkan hati penuh dengan kecurangan dan keculasan. Tuh, teguran kan. Di sini dikatakan sama beliau, ya. Orang yang pandai aja berbicara fasih atas ketakwaan, itu enggak selalu terpancar dalam hatinya itu apa? Kebenaran, enggak. Bisa ada di dalamnya itu kebusukan, kecurangan, keculasan. Ya. Gitu. Cuma pengen dibilang apa ya? Terima kasih, Masya Allah, ente luar biasa, pujian-pujian, cuma pengen dibilang gitu doang. Gimana kalau orang sampai cuma punya dasar kata-kata, perbuatannya tidak mencerminkan, kira-kira Allah anggap apa enggak? Kan begitu kudunya. Nggak bakal dianggap sama Allah.
Makanya doa kok romannya agak-agak sulit. Gitu. Nah itu kan kudunya kita mawas diri, kita kudu hati-hati nih, kenapa ini? Kok apa yang kita pengen masih belum tercapai, masih belum bisa. Nah, itu kan kita kudunya mawas diri, kita tahu. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan demi kepatuhan kepada agama. Kita nggak diperintahin macam-macam. Ikhlasin amal kita untuk Allah. Ikhlas itu nggak pakai digerutuin, nggak pakai dikomenin yang enggak. Ikhlasin. Ini salah satu yang membuat amalan kita ini terangkat oleh Allah dan diangkat. Doa-doa kita dianggap, munajat kita ditangkap, ya. Mulai terasa ketenangan. Itu tandanya sih. Kalau pengen tahu tandanya itu ada. Tenang nggak kita? Sama majelis nih, habis pulang dari sini, kita telah tenang nggak diri kita? Itu tanda sebetulnya. Kalau makin gusar, makin gelisah, ya nggak ada, masya Allah, nggak ada kesan apa-apa. Itu harus introspeksi diri. Nggak ada perubahan apalagi. Ya harus diruqyah itu. Dibilangin, dinasehatin, kagak ngerti. Orang ada yang nggak bisa dinasehatin. Ada. Udah nggak mempan, diruqyah juga nggak mempan. Ya. Nah kita ini yang begitu kita bisa ngelempengin sama yang begitu. Tapi kalau sama yang alus-alus kita nggak bisa. Ya, tinggalkan sekutu Anda kepada makhluk, kita disuruh. Beliau mengatakan tinggal sekutu kita sama makhluk. Manunggallah diri kita dengan Allah Ta'ala. Ini manunggal kita, beresaklah kepada Allah, maksud beliau itu. Karena dialah pencipta segalanya, semuanya, di tangan segalanya itu berada. Wahai para petualang dunia yang memburu selain darinya, kata beliau, apakah Anda tidak berpikir, adakah sesuatu yang di luar genggaman pembendaharaan Allah Ta'ala? Ada nggak kira-kira? Kan nggak ada. Nggak ada. Semuanya itu di dalam genggaman dan pembendaharaan Allah Ta'ala. Dan tidak ada sesuatu secuil, sekecil apapun, kecuali itu ada di dalam pembendaharaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita diminta hati-hati. Jangan sosokan kalau emang kita masih memburu dunia. Ya, masih suka ngeburu dunia, masih suka cari-cari yang sifatnya melalaikan. Tahu-tahu udah bisa kita jadi kayak ulama, kayak wali. Ya. Udah bilang disalahin udah kagak bisa dah. Udah kagak ada salahnya gua, lu ngaji yang dulu. Ngaji dulu biar bener. Lamaan gua hidup sampai begitu ngomong. Nah ini nggak boleh. Jadi ayat-ayat Allah, nasihat-nasihat ya, sunnah-sunnah dari Rasulullah itu terangkum ya untuk menasehati kita pada posisi zaman dimanapun kita berada.